Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Suri MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Pendidikan di kelas 3 PAIB. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ali Amrullah dengan NIM 2017 402090 kelas 3 PAIB. Untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai administrasi kesiswaan. Oke, sebelum materi saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa like and subscribe and share video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kenapa sih administrasi kesiswaan itu perlu kita pelajari bersama? Ya, karena itu menjadi hal dasar kita sebagai calon para tenaga pendidik. Nah, untuk kali ini ada beberapa hal yang akan jelaskan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari administrasi kesiswaan itu sendiri, lalu tujuan dari administrasi kesiswaan. Ada juga jenis atau macam kegiatan administrasi kesiswaan. Ada juga kita harus mengetahui fungsi dari administrasi kesiswaan itu sendiri. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui peran guru dalam administrasi kesiswaan. Nah, untuk yang pertama, kita harus memahami pengertian mendasar dari administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid di sekolah, mulai dari pembinaan selama murid di sekolah sampai dengan murid menamatkan pendidikannya atau lulus. Administrasi peserta didik atau administrasi kesiswaan dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk proses belajar yang efektif. Jadi pada intinya administrasi kesiswaan ini berkaitan dengan perencanaan mengenai penerimaan murid baru, dan selama murid itu berada di sekolah yang telah ditentukan tadi, ketika murid sudah masuk sampai dengan murid itu menamatkan pendidikannya. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari administrasi kesiswaan. Yang pertama, kita akan mencoba memahami tujuan secara umum. Tujuan administrasi kesiswaan secara umum itu untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang menunjang proses pembelajaran di sekolah lebih lanjut. Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, tertib, teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan sekolah. Sedangkan secara khusus ada beberapa hal. Di sini saya sebutkan singkat saja. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari administrasi kesiswaan, yang selanjutnya adalah jenis kegiatan administrasi kesiswaan. Ada beberapa jenis administrasi kegiatan kesiswaan, di antaranya yaitu
siswa baru kegiatan. Biasanya itu disebut MOS, masa orientasi siswa. Biasanya di setiap sekolah juga beda penyebutannya, ada yang MOPDB dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan MOS ini biasanya ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu memperkenalkan struktur organisasi, memperkenalkan program studi, dan memberitahu cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, yaitu pembinaan disiplin murid atau siswa. Yang kelima, pengelolaan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Nah, dalam hal ini biasanya dalam sekolah itu mempunyai suatu organisasi intra, yaitu organisasi dalam sekolah saja, dalam lingkup sekolah. Yang selanjutnya pengelolaan data siswa. Hal ini sangat penting dilakukan mengenai pengelolaan data siswa, berapa jumlah siswa pada sekolah tersebut. Tujuan dari administrasi kesiswaan, jenis kegiatan administrasi kesiswaan. Tentunya kita akan mengupas fungsi dulu secara umum ya. Secara umum yaitu siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi peserta didik yang lainnya. Sedangkan secara khusus ada fungsi-fungsi administrasi kesiswaan tertentu. Yang pertama itu fungsi yang berkenaan dengan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan aspirasi. Yang ketiga itu fungsi yang berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan dan harapan peserta didik. Terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peran guru dalam administrasi kesiswaan. Nah, apa saja sih peran guru yang dapat dilakukan dalam administrasi kesiswaan? Yang pertama itu, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis. Nah, contohnya seperti menjadi panitia penerimaan siswa siswa untuk dapat bergabung di sekolahnya. Yang kedua itu, peranan yang besar dalam orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Tentunya sangat diperlukan agar anak tersebut mudah bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru tentunya. Yang selanjutnya, peranan guru untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang cukup besar. Yang selanjutnya itu, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi belajar murid untuk senantiasa berprestasi yang tinggi. Nah, di sini peran guru sebagai motivator kepada siswa sangat diperlukan supaya dapat membangun mental yang kuat kepada siswa dan siswinya sehingga mereka dapat semangat untuk tetap belajar. Oke sahabat guys, tadi adalah lagu-lagu yang cocok untuk besok video kalian. Jadi kalau gitu jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Ya.
dibutuhkan menurut pendapat murid-murid yang lain. Nah, tentunya peran guru sangat diperlukan. Bagaimana sih cara menasehati, cara memotivasi anak supaya senantiasa dalam menuntut ilmu itu timbul motivasi yang besar untuk dapat terus berprestasi. Dan yang selanjutnya itu guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat kuat. Nah, ini pada suatu sekolah itu kan harus ada yang namanya tata tertib sekolah. Dalam suatu lembaga pendidikan pasti akan di situ tertulis sebuah aturan atau tata tertib sekolah. Nah, tata tertib itu merupakan suatu yang sangat penting bagi administrasi kesiswaan untuk dapat membentuk karakter siswa yang disiplin. Dan untuk yang terakhir, menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Seperti kata pepatah Jawa yang mengatakan, guru itu digugu lan ditiru. Jadi untuk kita nantinya calon-calon tenaga pendidik, tentunya yang pertama itu harus mempunyai adab yang baik. Karena apa? Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang beradab pasti berilmu, orang berilmu belum tentu mempunyai adab yang baik. Jadi di sini tingkah laku kita sebagai guru nantinya akan dilihat, akan dinilai oleh murid kita, sehingga mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Dalam hal ini kita harus berusaha menjadi yang terbaik, selalu menunjukkan perilaku dan akhlak yang baik. Sekian materi administrasi kesiswaan yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf, dan semoga materi administrasi kesiswaan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.